Assalamualaikum pemirsa, senang sekali saya Yaya Ahmad bisa kembali hadir menjumpai Anda di Expose lebih dekat, lebih santai. Tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Ya, tanggal 2 Oktober kemarin kita baru saja memperingati Hari Batik ya. Dan berbicara tentang batik, ini adalah salah satu warisan budaya bangsa yang harus kita lestarikan. Pelestarian batik sendiri tidak hanya melalui kajian budaya atau ilmiah saja, tetapi juga harus didukung dengan kontinuitas produksi batik dan juga keberlangsungan kehidupan masyarakat pembatik. Produksi batik yang berkualitas tentu saja dihasilkan oleh pengrajin batik yang berkompeten. Dan untuk menuju ke arah hal tersebut, peningkatan SDM atau sumber daya manusia dari sektor batik tentu saja menjadi suatu keharusan atau keniscayaan seperti itu. Dan salah satu upaya yang harus dilakukan, salah satunya adalah mendorong masyarakat SDM batik ya yang berada di sektor batik untuk melakukan beberapa langkah, seperti salah satunya adalah melakukan tes kompetensi dalam rangka untuk mendapat sertifikasi. Seberapa penting sih sebenarnya sertifikasi uji kompetensi SDM batik itu untuk di Kota Pekalongan saat ini ya? Lalu apa juga manfaat dan juga kegunaan yang nanti bakal bisa mereka rasakan ketika mereka lolos uji kompetensi dan mendapatkan sertifikasi profesional. Baik, untuk itu sudah hadir bersama saya di Studio Expose dua narasumber. Yang pertama ada, langsung saja saya kenalkan ya, Ibu Dr. Insinyur Rodia Syambil, MPD. Assalamualaikum Ibu Rodia. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Sehat insya Allah. Ibu dari Semarang? Iya. Kapan ke Pekalongan Ibu? Tadi pagi. Tadi pagi, ya Allah seger banget ya Ibu ya. Berarti belum muter-muter kemana ya di Pekalongan ya? Belum. Masih langsung datang ke studio. Ya. Terima kasih Ibu Rodia sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio Expose untuk kita ngobrol-ngobrol terkait dengan kompetensi profesi batik ya. Ya. Oke, lalu bersama dengan Ibu Rodia hadir juga Bapak Ahmad Budi Subakti atau biasa disapa dengan Mas atau Pak ya, saya manggilnya Mas aja. Mas Budi. Ya, okay. Budi adalah Ketua Koperasi Batik Raya Indonesia ya. Ini betul. kerjasama juga ya. Ya. Untuk apa namanya pesertanya nanti. Ya, persiapan uji. Setiap persiapan uji. Terima kasih Mas Budi sudah Ya, hadir di sini juga ya. ya. Kita ngobrol-ngobrol nanti. Siap. Baik, Ibu Rodia, Mas Budi, sebelum kita ngomongin masalah uji kompetensi SDM batik ini, mungkin saya pengen tahu dulu pandangan Ibu Rodia terkait bagaimana sih perkembangan batik di Kota Pekalongan sendiri untuk saat ini, Bu. Oke, baik. Mbak Yaya, kalau saya lihat Pekalongan ini kan memang dikenal sebagai kota batik ya. Bahkan punya jargon sebagai the world city of batik, city of gitu ya. batik ya. Jadi artinya memang itu sudah label dari kota batik ini, ya, Pekalongan. Satu kebanggaan juga. Betul. Nah, kalau saya melihat dari beberapa daerah yang kami sempat kunjungi ya untuk melaksanakan uji kompetensi, memang belum banyak daerah yang kompetensi pembatiknya itu seperti Pekalongan gitu ya. Jadi maksudnya ada beberapa lokasi saja yang saya anggap sebagai daerah yang penghasil batik yang halus gitu ya. Ada Pekalongan, Sragen, Klaten gitu ya. Terus ada beberapa ya mungkin Solo dan Jogja. Tetapi daerah-daerah lain kan mungkin tidak akan atau belum ya, belum mencapai kualitas batik yang optimal. Seperti di Pekalongan gitu ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, ternyata kami juga menemukan bahwa di daerah-daerah yang sekarang mengembangkan batik di 37 provinsi, ternyata mereka juga bergantung pada pembatik Pekalongan. Jadi artinya mereka di sana punya label batik sendiri, motif batik sendiri, tetapi yang mengerjakan ya orang Pekalongan. Ya, itu. Baik itu Bali ya sebagai tujuan wisata ya, destinasi wisata, di situ ternyata mereka menjual atau menggunakan atau memesan ke Pekalongan gitu. Ya, relabeling gitu ya. Relabeling, ya, begitu. Artinya bahwa untuk kualitas dan kuantitas batik Kota Pekalongan sendiri bisa dibilang tetap berada di puncak ya Bu, atau ada di posisi atas seperti itu ya Bu. Baik, untuk Mas Budi sendiri sebagai seorang
pelaku bisnis batik ya, pelaku bisnis kan ya. Oke, mungkin bisa melihat bagaimana ini bertepatan juga dengan Hari Batik kemarin tanggal 2. Bagaimana untuk geliat batik di Kota Pekalongan sendiri pasca pandemi, Mas Budi? Ya, sepengetahuan saya yang saya amati, alhamdulillah pasca pandemi ini kita ada sedikit pergerakan nih. Ada untuk pergerakan lagi. Iya, move on. Kemarin juga sudah dicanangkan juga yang mungkin batik, sarung batik, sebagai identitas Kota Pekalongan juga, yang diperjuangkan oleh Pak Romi ya waktu itu sebagai Ketua Paguyuban Sarung, betul. Nah, harapan kami sih kita sudah move on deh dengan kreativitas yang ada di Kota Pekalongan, kembali berproduksi, termasuk anggota kami, kita kan dari Koperasi Batik Indonesia, kita mau anggota kita sebagian pengrajin batik dan pedagang batik termasuk saya. Ya. Lalu untuk pelaku batik, sektor batik, SDM batik ini menghadapi sebentar lagi akan mengikuti uji kompetensi. Bagaimana persiapannya, Mas Budi? Sebenarnya sih bagi para pebatik tulis tidak perlu persiapan. Ya, sudah terbiasa berproduksi. Mungkin ada tahapan-tahapan uji tertulisnya mungkin yang agak perlu dipersiapkan. Itu nanti akan dibocorkan ya, Bu. Sedikit tapi secara skill para peserta ini sudah secara skill bisa melakukan proses uji kompetensi inilah. Artinya karena memang kesehariannya profesinya seperti itu, sambil merem lah istilahnya. Iya, ibarat katanya seperti itu. Untuk tes tertulis nih butuh effort. Baik, Ibu Rodia, ini kan ada kegiatan nanti tanggal 15 ya Bu ya, tanggal 15 Oktober ada kegiatan uji kompetensi SDM Batik di Kota Pekalongan 2022 yang akan diselenggarakan di Museum Batik kalau nggak salah. Ya, dan ini merupakan satu bentuk kerjasama antara pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini adalah Dinperinaker, betul? Dengan yang utama itu fasilitator kami. Fasilitator Badan Pengembangan SDM Industri. Badan Pengembangan SDM Industri ya. Oke, dan itu kerjasama dengan LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Batik yang merupakan pihak yang akan mengeluarkan sertifikat seperti itu. Ibu mungkin bisa sedikit mengenalkan kepada kita di kesempatan ini tentang LSP Batik sendiri, Ibu. Baik, terima kasih. LSP Batik itu adalah LSP P3 satu-satunya dan pertama di Indonesia untuk sektor batik. Dan LSP Batik itu mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk memastikan dan memelihara kompetensi pekerja batik. Nah, sayangnya memang saat ini pekerja batik itu masih belum terlalu yakin dengan sertifikasi atau mereka bahkan tidak peduli gitu ya, disertifikat atau tidak, mereka tidak begitu concern. Tetapi kita harus kita punya kewajiban untuk memastikan ini. Mereka misalnya layak untuk mendapatkan pengakuan. Seperti pembatik Pekalongan itu agak susah itu untuk diajak uji kompetensi. Nanti saya nanya kenapa. Ya, agak susah untuk diajak uji kompetensi dan mereka merasa kalau dia uji berarti dia meninggalkan pekerjaan gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, jadi workaholic sekali pekerja batik Pekalongan. Beda dengan di daerah lain. Begitu kita buka kesempatan untuk uji kompetensi, mereka akan mendaftarkan diri secara sukarela gitu. Di daerah lain, kalau di Pekalongan agak susah nih. Padahal di sini kan pembatiknya jauh lebih kompeten menurut saya ya. Nah, kita kan enggak, kalau LSP Batik itu tujuan mulianya itu adalah ya kalau orang kompeten akan kami hargai, akan kami akui untuk mendapatkan pengakuan negara. Ini kan pengakuan negara yang kami berikan. Nah, walaupun mereka peduli atau tidak dengan sertifikat itu, kita layak memberikan sebuah pengakuan kepada mereka. Oleh karena itu, kami memohon kerjasama dari berbagai pihak untuk bisa mensertifikasi SDM Batik di Pekalongan ini. Kami sudah pernah melaksanakan 2 kali atau 3 kali uji, tapi tidak sebesar jumlah pembatik Pekalongan itu sebetulnya sangat besar. Tapi pesertanya jauh lebih sedikit dari daerah-daerah lain gitu. Kenapa? Karena mereka memang belum tergerak atau belum sadar gitu ya.
Nah itu, jadi kami sekarang datang ke sini dalam rangka Hari Batik, katakanlah pengabdian masyarakat gitu ya, untuk memberikan pengakuan gitu loh kepada mereka yang layak. Tetapi belum meskipun mereka belum termotivasi, tapi kami merasa mereka berhak mendapatkan pengakuan itu. Nah, meskipun tadi Pak Budi mengatakan bahwa kalau pembatik tulis itu merem aja selesai sama mereka, tapi kan mereka tidak punya suratnya. Kita tetap harus mencari bukti-bukti kompetensinya, melaporkan kepada negara bahwa ini terbukti kompeten. Nah, kita akan memberikan sertifikat, begitu kan? Oke, baik, nah, baik. Ya, ini satu PR juga nih Mas Budi yang disampaikan oleh Ibu Rodia, bahwa sebenarnya untuk kemampuan SDM Batik Kota Pekalongan itu berkompeten. Seperti itu ya Bu Rodia, tapi ternyata untuk mendapatkan legalitas tidak cukup pengakuan kompeten aja dong. Tetap harus ada bukti nyata mana kompetensinya gitu kan, itu berupa sertifikasi. Apa sebenarnya yang menjadi kendala selama ini untuk SDM Batik Kota Pekalongan, mereka masyarakat pembatik? Kenapa agak mengalami belum terlalu sadar atau kesadarannya masih agak rendah ketika mereka harus mengikuti uji kompetensi profesional seperti itu Mas Budi? Kita kalangannya begini ya, mereka berpikirannya buat apa sih sertifikat itu? Nah itu yang konyolnya kan itu, kita juga menerangkannya susah nih. Ketika tidak ada pikiran, belum bisa dicairkan, bisa nggak dicairkan? Itu kendala. Kedua, mungkin ketika kita ada sertifikasi uji kompetensi dan dia dinyatakan layak sebagai pembatik tulis, mungkin ada grade-grade-nya mungkin. Kendalanya nanti mungkin ke pengusaha nih, sistem penggajiannya. Yang kita tahu di uji kompetensi yang lainnya itu berkaitan dengan grade salary kan? Iya. Nah, otomatis kan itu. Tapi di batik ternyata belum bisa seperti itu. Itu kan kendala. Itu kendala juga. Iya makanya kita harus duduk bersama nih. Ketika benar-benar pembatik itu tersertifikasi dan teruji kompetensi sudah layak, bagaimana penggajian mereka? Sementara ini kan sistem penggajiannya juga ya win-win solution lah, sama-sama betul, cenderung terserah ke pengusaha nih. Jadi buat apa saya ikut kompetensi di tingkat pembatiknya seperti itu? Nah itu yang perlu kita carikan solusi. Betul. Yang ternyata harus seperti yang disampaikan Mas Budi tadi, bahwa memang harus duduk bersama untuk mencari solusi. Ini bagaimana nih? Secara kompetensi profesional itu sangat diperlukan. Tidak hanya pengakuan dari mulut saja, tapi juga harus ada legalitas atau bukti nyata. Sementara di satu pihak mungkin bagi pengusaha ketika satu pegawainya yang berkompeten otomatis grade-nya naik Bu, dan itu akan mempengaruhi salary juga. Kalau menurut Bu Rodia bagaimana untuk break solution-nya itu? Ini karena memang sektor batik ini unik ya, jadi karena grade atau leveling itu juga tidak terlalu ada di sana ya. Tidak seperti sektor industri lain, misalnya ada operator, supervisor, manager gitu kan. Kalau mereka itu bisa loncat ke sana sini. Gitu. Kalau dia pembatik tulis, kadang-kadang dia tidak akan bergerak dari situ, dia hanya nyanting aja terus begitu. Jadi memang dari segi pekerjaannya tidak ada peningkatan. Bagaimana pengusaha akan memberikan peningkatan level upah gitu ya. Tetapi satu yang saya ingin sampaikan bahwa saat ini sertifikasi itu ternyata memang di luar negeri itu sangat dibutuhkan. Nah, saya mendapat call dari Taiwan gitu, bahwa mereka itu akan membuka sebuah pelatihan batik, tetapi terkendala karena mereka tidak punya sertifikat kompetensi batik. Walaupun mereka bisa membatik, tapi nggak punya sertifikat, nggak boleh di sana. Nah, selain itu mereka minta uji kompetensi kepada kita. Nah, itu dari luar negeri aja tuh seperti itu gitu loh. Nah, cuma di kita ini perlu ya satu kebijakan dari pemerintah untuk memberikan mandatori ya sebetulnya ya. Kalau sudah ada mandatori itu bahwa semua pekerja pada sektor batik ini harus bersertifikat. Nah itu maka itu tidak ada komplain lagi yang harus kalau akan bekerja di sini ya harus pakai sertifikat begitu kan. Itu rencana kira-kira akan ada mandatori nggak Bu? Ada langkah seperti itu dari Kementerian
pariwisata dan ekonomi kreatif. Bahwa semua pelaku ekonomi kreatif harus bersertifikat. Semua pelaku ekonomi kreatif termasuk sektor batik harus bersertifikat. Oke, kita pending dulu Ibu Rodia, Pak Budi. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Expose, lebih dekat, lebih santai, sertifikasi kompetensi SDM Batik Kota Pekalongan bersama Ibu Rodia dan Mas Budi. Lanjut lagi nih, Ibu Rodia, apa kemudian yang melatar belakangi bahwa kegiatan sertifikasi kompetensi ini harus segera dilakukan? Urgensinya apa sih sebenarnya, Bu? Ya, untuk Kota Pekalongan. Untuk Kota Pekalongan. Ya. Urgensinya adalah untuk menghargai atau memberikan pengakuan terhadap pembatik Kota Pekalongan sebagai kota dunia untuk batik ya. Jadi kota batik dunia gitu. Itu pertama. Kemudian kedua, kita juga bertepatan dengan rangkaian acara Hari Batik di Pekalongan ini ya. LSP Batik itu juga ingin berkontribusi dalam merayakan Hari Batik bersama-sama dengan masyarakat pembatik Kota Batik gitu. Iya. Jadi lebih ke kontribusi LSP dan juga sekaligus ini membuktikan bahwa sebenarnya untuk SDM batik di Kota Pekalongan itu sebenarnya mereka bisa ya, Bu ya? Oh, bisa, sangat yakin. Bisa bahkan. Sangat bisa, ya. Ya, ini ditunggu Mas Budi untuk bagaimana teman-teman dari sektor batik untuk segera melakukan uji kompetensi. Ini sebagai salah satu syarat juga untuk menembus pasar internasional ya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Rodia tadi, bahwa salah satu syarat untuk menembus pasar internasional yang kita tahu bahwa sangat sertifikat ini ya, Bu ya, sangat oriented ya, sertifikat oriented. Itu yang harus dilakukan bagaimana Mas Budi untuk menjawab seperti sertifikat oriented luar negeri itu. Makanya di beberapa bulan kemarin kita berusaha menginisiatif untuk mengajukan sertifikasi. Karena apapun ceritanya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kemana global itu sudah mengharapkan semua bersertifikat. Nah, sementara kita benar sebagai ahlinya tapi tidak ada bukti otentiknya. Makanya di momen peringatan Hari Batik ini kita mengajukan pebadik sejumlah 100 Ibu ya, 100 untuk pembatik. Diadakan uji kompetensi untuk mengakui bahwa 100 pembatik itu sudah berkompeten. Harapannya seperti itu. Dan diikuti oleh pembadik-pembadik yang lainnya. Jadi ini sebagai mungkin pada proyek mungkin Ibu ya, awal trigger untuk pemacu supaya pembadik-pembadik yang lainnya mau mengikuti sertifikasi juga. Ini untuk 100 pekerja atau 100 SDM batik yang nanti akan ikut uji kompetensi itu apakah ditunjuk atau apa sukarela mereka untuk ikut? Kita sonding dulu, awalnya memang kita sonding, kita akan mengadakan uji kompetensi siapa yang berminat. Nah, akhirnya mereka mengajukan data ke kita dan akhirnya data sudah kita terkumpul, bahkan pada waktu itu ada 120 Ibu ya, yang kita ajukan ke Bu Rodia sebagai BNSP. Nah, setelah disaring ternyata muncul angka 94 dari peserta yang kita ajukan. Sisanya untuk menggenapi 100 kita tambah 6 peserta lagi. Betul. Apakah itu hanya dari Koperasi Batik Raya atau tidak, siapapun? Kita di sini memfasilitasi. Cuman fasilitasi. Iya. Kota Pekalongan saja. Pekalongan. Kalau Batik Raya ini Jawa Tengah ya Pak? Iya, kita anggotanya hanya yang di Kota Pekalongan. Hanya di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan khusus untuk Kota Batik. Sebetulnya kami sudah dari KBR itu sudah dapat daftar peserta untuk kabupaten dan kota gitu. Tapi yang kita fokuskan kali ini adalah di Kota Pekalongan dulu. Nanti untuk yang kabupaten akan kami carikan fasilitas yang lain. Terus terang ini kegiatan ini fasilitator utamanya adalah Badan Pengembangan SDM Industri Kementerian Perindustrian ya, untuk memberikan fasilitasi biaya uji. Nah, namun demikian tanpa support dari pemerintah daerah setempat tentunya kegiatan uji ini juga namanya juga fasilitasi pasti tidak penuh ya. Nah, itu disupport oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dan oleh Koperasi Batik Raya Indonesia.
Ibu, ini kan pertanyaan yang untuk sertifikasi kompetensi SDM batik itu kan tidak serta-merta ujuk-ujuk gitu loh ya. Pasti ada apa sih ya landasan atau apa ya semacam aturan gitu, regulasi lah ya. Apa kemudian yang menjadi landasan dasar sehingga menjadi acuan bahwa untuk SDM batik itu harus melakukan atau mendapat sertifikasi profesional, Ibu Rodia? Oke, ya itu sebetulnya ada pada aturan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Sebenarnya sudah ada ya? Sudah ada bahwa semua profesi itu kan harus bersertifikat ya. Kemudian juga ada peraturan BNSP terkait dengan sertifikasi profesi begitu. Nah, kita kebetulan pada saat kita menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu kita juga menggagas lembaga sertifikasi profesi batik ya. SKKNI itu yang nomor 104 tahun 2018 kebetulan saya sebagai ketua tim perumus. Nah, dari situ kita sebetulnya sebelumnya ada di 2015 juga ada SKKNI, kita sudah membentuk LSP Batik di situ. Jadi landasannya adalah memberikan pengakuan ya dan memastikan kompetensi dari para pekerja di sektor industri tertentu dan ini kalau LSP Batik khusus di sektor batik. Sektor batik. Ya. Oke. Lalu apa sebenarnya manfaat atau apa ya? Keuntungan yang bisa didapatkan oleh mereka yang nanti akan ikut uji kompetensi ini kalau misalnya mereka lolos dan mendapatkan sertifikat. Apa keuntungannya? Apakah ada jaminan bahwa ini akan membuat peningkatan SDM mereka, Ibu Rodia? Iya. Artinya kalau misalnya mereka sudah mendapatkan sertifikat, berarti kompetensi mereka sudah standar atau di atas standar, gitu ya. Standar atau di atas standar. Ya, karena SKKN itu adalah standar minimal sebetulnya. Jadi kalau yang di bawah levelnya pekerja batik utama seperti di Kota Pekalongan, Solo, Jogja itu, mereka kalau memenuhi standar minimal ini juga kita rekomendasikan kompeten, tetapi kalau ke atas tuh sangat memungkinkan kalau untuk di di Pekalongan ini ya kalau saya melihat begitu. Nah, keuntungan yang jelas itu tentunya memang sangat tergantung pada kebijakan pemerintah sebetulnya. Ya pertama seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nanti mengharuskan setiap pekerja atau SDM di sektor ekonomi kreatif harus bersertifikat, itu satu. Nah, kemudian yang kedua adalah nanti ada regulasi-regulasi yang akan juga mengarah ke kebutuhan sertifikasi itu. Ya, tentu saja tergantung kepada si pemegang sertifikat ya. Untuk apa sertifikat ini akan digunakan? Tetapi kebanyakan dari masyarakat pembatik yang sudah kami sertifikasi, mereka mendapat izin untuk melatih, ya, karena pelatih, instruktur, selain dia memiliki sertifikat instruktur, dia harus kompeten juga, jadi harus ada bukti kompetensinya dengan sertifikat. Untuk menjadi asesor, asesor itu juga membutuhkan kompetensi teknis, jadi sertifikat itu dapat digunakan untuk mengajukan permohonan untuk menjadi asesor gitu. Oke, banyak juga ternyata keuntungannya Mas Budi ya. Tadi. Ini agak unik, saya sempat membaca data bahwa tahun 2022 memang seperti kembali lagi ke masalah kesadaran ya. Itu hanya 250 orang pekerja batik atau SDM batik di Kota Pekalongan dari mungkin sekian ribuan ya. Yang ternyata sudah bersertifikat profesional. Hanya 250 dari ribuan. Betul. Itu Mas Budi pernah nggak sih melihat bagaimana perbedaan mereka yang sudah bersertifikat dengan mereka yang belum bersertifikat profesional, Mas Budi? Rata-rata yang saya tahu kebetulan ada beberapa teman yang juga sudah secara mandiri melakukan uji kompetensi sertifikasi itu, dia lebih kreatif untuk berpikir maju. Dan kebetulan teman-teman tadi yang sudah bersertifikat itu rencana akan membuka edukasi batik. Nah,
Oke. Dan mereka punya lisensi ya Bu ya? Punya Ya, lisensi. Nah, lisensi. makanya pemanfaatannya akan lebih jelas Iya. ketika dia sudah berlisensi, sudah punya sertifikat. Nah, dia bisa menjadi asesor, bisa menjadi praktisi. Nah, Praktisi. akhirnya arahnya ke situ. Kita menduniakan batik nih dengan edukasi. Nah, teman-teman itu yang sudah bersertifikat itu rata-rata memang arahnya sudah mengedukasi orang nih untuk mengenalkan batik. Iya. Nah, Ini tapi luar ketika biasa yang nih, sebenarnya efeknya ya, Iya. multi efek juga ke, Iya. ke samping, ke atas, ke Betul. depan. betul, Iya. Ketika satu SDM batik sudah bersertifikat dan mereka mempunyai lisens untuk memberikan seperti yang disampaikan Iya, Bu Rodia edukasi, tadi ya, iya benar. asesor. Itu paling tidak memancing yang lainnya juga untuk melakukan hal yang sama, Ibu. Betul. Itu kalau melihat seperti itu nggak sih, Bu? Iya, Iya, betul. pergerakannya ke arah itu. Iya, ke arah sana. Bahkan dari Kutai Timur, ya, jauh-jauh Kalimantan. itu Kalimantan. Ada 2 orang yang dia sangat berkeinginan mengembangkan batik ya di Kalimantan gitu ya, sekitar Kalimantan. Mereka secara sukarela datang ke LSP Batik untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Nggak tanggung-tanggung, mereka ambil semua skema yang kami punya, gitu. Hampir semua skema yang kami punya diambil gitu karena mereka ingin melatih kompetensi A, B, C, D. Nah, gitu. Nah, itu juga memang kami juga sudah mensertifikasi ya pakar sebetulnya. Kami kan di LSP Batik itu juga memiliki banyak metode untuk membuktikan kompetensi seseorang. Tidak harus selalu tes praktek, tidak selalu harus tes tertulis begitu ya. Untuk yang kelasnya sudah pakar-pakar dan bukti-bukti portofolionya sangat tinggi, itu cukup menggunakan portofolio dan wawancara. Oke. Nah itu jadi seperti itu. Itu alat ujinya ya, Iya, portfolio. Iya, alat uji atau metode ujinya. Kenapa? Karena pakar itu kalau kita tes praktek itu ya dia udah punya bukti, produknya masuk ke buku internasional Iya. Kemudian mereka jadi narasumber di mana-mana, lalu media juga meliput kegiatannya, kan nggak ada yang diragukan lagi gitu. Oke. Nah, kita kalau melakukan tes praktek atau uji praktek itu berarti kita masih buktinya belum memadai, baru kita uji praktek. Oke. Gitu. Oke, baik. Ibu, kalau ingin mengikuti nih, misalnya mungkin ada pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini dan mereka merupakan masyarakat pebatik ya, dan tertarik untuk mengikuti uji kompetensi ini. Misalnya, next ada ini kan sudah tutup ya, 100 orang Iya, sudah ada ya. sudah tertutup. Itu persyaratan apa aja Ibu harus dipenuhi oleh mereka supaya bisa ikut uji kompetensi? Untuk sektor batik ini tidak terlalu banyak, tergantung skema yang akan dipilih. LSP Batik itu mempunyai 14 skema, termasuk skema pembuatan canting cap, peracik malam. Iya. Padahal di sini industri malam batik itu banyak sekali di Pekalongan, tapi belum ada yang secara sukarela ingin diuji kompetensinya begitu. Kami punya beragam Pak ya, jadi ada betul. peracik warna sintetis, peracik warna alam, ada peracik malam. Nah, kan malam ini merupakan karakteristik batik yang sangat khas ya dibandingkan dengan teknik resist dyeing yang juga ditemukan di negara lain. Ya, teknik batik itu katanya diakui Cina dan sebagainya. Tetapi malamnya nggak sama. Malam batik Indonesia itu merupakan komposisi yang sangat ideal untuk membuat batik gitu. Jadi tidak sama dengan batik-batik yang kita temukan di negara lain. Baik. Ini berarti nanti untuk tanggal 15 ini 100 orang sudah terdaftar dan mereka akan skemanya uji pembatik tulis Pembatik ya? tulis Oke. sementara ini karena mereka memang udah jelas canggih di situ. Iya. Sebetulnya uji kompetensi itu kan cuma memastikan kompetensi seseorang. Dia harus mengisi sebuah form yang namanya APL 02, yaitu asesmen mandiri. Dia harus mengakui dulu bahwa dirinya kompeten untuk itu. Nah, ketika dia mengakui kompeten, dia memohon ya, ada permohonan uji, dan kemudian kita akan membuktikan pengakuannya itu begitu. Itu Oke. intinya. Iya, pengen tahu juga skema-skema ini ya, kompetensi selain yang disampaikan oleh Ibu tadi. Iya. Ini masih menarik obrolan kita di Expose kali ini, masih bersama Pak Budi, Ibu Rodia. Iya. Tetap bersama kami, kita akan kembali sesaat lagi. Oke.
Ya, dilanjutkan lagi di Expose lebih dekat lebih santai, masih bersama dengan Ibu Rodia, Ketua LSP Lembaga Sertifikasi Profesi Batik, yang nanti akan memberikan uji kompetensi ya, tanggal 15 besok di Museum Batik, lalu bersama dengan Ketua Koperasi Batik Raya Indonesia, Mas Ahmad Budi Subekti atau Mas Budi. Lanjutin lagi Bu, terkait dengan skema-skema kompetensi. Tadi kan banyak tuh untuk batik sendiri ya, untuk skema kompetensinya seperti itu. Kalau apa saja di Kota Pekalongan yang bisa diambil sertifikatnya dari skema-skema batik itu? Oke. LSP Batik itu mengembangkan 14 skema. Meskipun sebetulnya untuk sektor batik, profesi kan kita LSP P3 itu basisnya adalah okupasi, lapangan kerja. Nah, untuk lapangan kerja itu sebetulnya masih banyak gitu ya, masih banyak. Tapi kami baru dilisensi untuk 14 skema ini oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 4 skema itu antara lain tukang gambar, ya, tukang gambar. Nah, kemudian yang kedua tuh tukang pola, beda ya. Jadi kemudian ada perancang motif batik, manual dan komputer. Kemudian ada peracik malam, peracik warna sintetis, peracik warna alam, ada pembuat canting cap, pembuat canting tulis. Pembuat cantingnya aja gitu juga itu ada dua, ada skema yang tersendiri. Kami masih punya beberapa skema lagi yang akan dikembangkan, yang akan diajukan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk penambahan ruang lingkup skema, ya terutama untuk pengusaha ya Pak ya, pengusaha batik itu belum ada ya. Nah, kemudian banyak lagi ada pengendali mutu atau evaluasi inilah batik gitu ya, analis batik gitu. Belum ada. Tapi ini sementara ini kami mempunyai 14 skema. Tentu saja di Pekalongan ini SDM-nya lengkap, sangat lengkap. Ada daerah yang dia hanya lebih utama ke pembatik tulis ya, seperti Madura, makanya mereka bisa menjual putihan itu ya Pak ya. Cuma kain yang dicanting itu mereka jual karena mereka kompetensinya banyak yang di sana gitu. Kemudian untuk mewarnai mereka belum mampu gitu. Tapi kalau di Pekalongan luar biasa sekali. Mau warna sintetis, mau warna alam, tekniknya macam-macam itu mereka bisa. Kemudian meracik malam itu banyak usaha usaha industri penjualan pembuatan malam batik ya, banyak sekali itu di sini. Kemudian ada itu ya, ada juga yang perancang motifnya jelas gitu ya. Nah ini lengkap sebetulnya kalau Pekalongan. Cuma karena kita ini uji itu berdasarkan fasilitasi dari pemerintah lah istilahnya, di mana fasilitasi ini tidak full sebesar biaya skema, maka kami mencarikan skema yang biayanya paling rendah gitu. Nah, jadi tukang cap atau pembatik tulis atau tukang gambar begitu ya. Itu skema-skema kecil sebetulnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa untuk skema-skema lainnya juga tetap akan diuji kompetensi kan Ibu? Pastinya kalau secara mandiri boleh pilih, karena dari Pekalongan juga kemarin ada berapa orang itu yang mensertifikasi dirinya sendiri dengan biaya menutup biaya skema itu untuk peracik warna alam, dan mereka memang luar biasa. Saya akui sangat kompeten. Gitu. Tidak perlu difasilitasi, semuanya mandiri. Jadi dia bayar sendiri. LSP Batik itu lembaga non profit. Jadi kami cuma memberikan layanan sertifikasi. Kalau yang memfasilitasi memberikan porsi sekian ya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan harapan dari fasilitator dengan biaya seminimal mungkin gitu. Nah, makanya terpilihlah skema-skema kecil Bapak Budi. Nah, ini tapi lewat Pak Budi juga saya mohon disampaikan informasi kepada pembatik Pekalongan bahwa skema kami itu banyak, mereka bisa pilih mana aja. Ya, gitu. Tinggal dipilih nanti Budi ya. Yang sesuai dengan kompetensi. Kalau untuk klaster batik sendiri disampaikan Ibu Rodia itu sangat lengkap di Kota Pekalongan ya. Dari mulai yang pertama mungkin desain, terus motifnya, warna, malam dan lain sebagainya. Itu bisa dibayangkan kalau semua
SDM batik yang ada di masing-masing skema itu semuanya bersertifikasi profesional. Bagaimana, apa yang terjadi Mas Budi? Bayangan saya akan menaikkan tingkat kesejahteraan. Pasti yang pertama mungkin pertama itu ketika memang ada koordinasi dengan pengusaha, dengan stakeholder yang ada untuk menaikkan standar pengupahan. Karena saat ini memang yang kita tahu standar pengupahan tidak ada, tergantung pengusaha dan pekerjanya saja, tapi tidak ada standarisasi itu. Tapi ketika memang semua sudah teruji kompetensi dan memang terbukti kompetennya, otomatis lah dari pihak luar pun bareng-bareng, duduk bersama menaikkan, gitu ya? Itu akan terjadi sebuah kesejahteraan mungkin ke depannya. Kita tunggu momen seperti itu Mas Budi. Kalau menurut saya sendiri sih dengan bersertifikat semua, misalnya pemerintah Kota Pekalongan bisa juga mengumumkan ya bahwa kotak ini semuanya pembatiknya bersertifikat. Nah ini di mata dunia pun akan naik juga gitu. Harusnya seperti itu. The World City of Batik Kota Pekalongan harus diimbangi dengan sertifikat profesional. Jadi bukan batiknya aja yang berkualitas, tapi manusianya, SDM-nya juga berkualitas. Gitu. Baik, Ibu ada bocoran nggak sih nanti kira-kira ketika peserta mengikuti uji kompetensi itu tahapan apa saja yang akan dilalui oleh mereka dari mulai mungkin nanti ada pelatihan-pelatihan sampai akhirnya mereka lolos dan memiliki sertifikat. Nah LSP Batik ruang lingkupnya itu hanya uji ya. Tapi sebelum uji ini tentunya ada persiapan uji, dan uji itu sebetulnya kan memang bukan yang namanya uji terus ujian ada lulus ada tidak lulus gitu. Kita hanya mencari bukti-bukti kompetensi seseorang. Kalau misalnya buktinya lengkap, maka kita nyatakan kompeten. Dan kalau belum lengkap, ya tidak mungkin tidak lengkap ya, belum lengkap, itu kita nyatakan belum kompeten. Jadi istilahnya belum, bukan tidak. Tidak lulus atau lulus itu ternyata bukan ya, tapi lebih ke kompeten atau belum kompeten. Belum kompeten artinya akan kompeten suatu saat apabila dia mengetahui kelemahan kekurangan dari kompetensinya di mana. Nah, oleh karena itu adalah tugas asesor untuk menyampaikan Anda kurangnya di sini begitu, sehingga nanti suatu saat dia akan melengkapi kembali kompetensinya itu dan bisa diuji kembali dan sangat besar kemungkinan untuk menjadi kompeten. Gitu. Itu berarti nanti dari 100 peserta itu tidak serta-merta semua tergantung ya nanti ya. Kalau mungkin ada yang kompeten atau yang belum berkompeten. Kalau yang belum berkompeten berarti harus mengikuti uji kompetensi lagi di lain waktu. Iya, betul. Betul sekali. Bu, untuk sertifikat kompetensi sendiri itu kan ada masa berlakunya ya seperti disampaikan tadi. Betul. Itu biasanya berapa lama, Bu? Nah, untuk peraturan BNSP dinyatakan bahwa sertifikat kompetensi itu berlaku 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun? Ya, rata-rata LSP mengambil yang 3 tahun. Tetapi LSP Batik itu sangat penyayang ya kepada pembatik ya. Maka sertifikat itu kami berlakukan 5 tahun. Jadi maksimal sampai 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun nanti mereka tentunya harus resertifikasi ya. Resertifikasi. LSP Batik juga nggak kurang-kurang ini untuk resertifikasi ini. Kami tidak meminta bayaran sesuai dengan biaya skema, tidak. Kami memberikan diskon yang sangat besar. Misalnya katakanlah 50% saja gitu ya, untuk bisa mendapatkan kembali perpanjangan sertifikatnya. Dan biaya 50% itu sebetulnya adalah biaya administrasi. Ketika kita harus mengumpulkan kembali bukti-bukti ulang, kemudian tidak diuji lagi sebetulnya, tapi lebih ke portofolionya saja. Kemudian kita harus melaporkan ke BNSP, memberikan sertifikat, sampai mendistribusikan sertifikat. Hanya itu biaya itu yang akan kami klaimkan kepada peserta begitu. Itu masa berlaku 5 tahun tertera di sertifikatnya, Ibu? Iya, betul. Tertera di sertifikat ketika 5 tahun itu berlalu, itu harus resertifikat. Iya, resertifikasi. Dan itu tidak melalui tahapan seperti sertifikat awal? Tidak. Ya, begitu. Baik, kemudian Ibu, perlu diketahui juga bahwa sertifikat kompetensi yang dikeluarkan itu ada dalam 2 bahasa. Jadi kalau dibawa ke luar negeri, itu mereka bisa tahu kompetensi kita. Jadi dalam 2 bahasa.
Itu memang ada dalam sertifikatnya 2 bahasa sekalian ya? Ya, unit kompetensi yang dikuasai itu dalam bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada. Kemudian judulnya itu juga ada bahasa Inggris. Bilingual. Bilingual. Semuanya ada 2 ya. Ya. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pastinya. Sehingga ketika sertifikat itu dibutuhkan di luar negeri itu sudah tidak perlu harus bingung juga merekanya ya. Itu semuanya sudah fasilitas dari LSP Batik seperti itu. Ibu, kalau melihat kiprah dan program dari LSP Batik sendiri yang kita tahu ini sangat perhatian dengan kemajuan atau dengan ingin membuktikan bahwa kompetensi SDM batik terutama di Kota Pekalongan ya saat ini itu memang bagus. Nah, kalau dari tahun ke tahun kita kemudian melihat tren mereka yang ikut uji kompetensi itu apakah mengalami peningkatan atau bagaimana, Ibu? Begini, kalau untuk pekerja batik itu memang mereka masih tergantung kepada fasilitasi. Jadi kita hanya meminta pekerja batik mendaftarkan diri sebelum tahun anggaran berikutnya untuk mendapatkan fasilitasi. Tapi tren yang kami temukan adalah sudah mulai banyak yang secara mandiri ingin mensertifikasi dirinya. Ya, di Kota Pekalongan. Di Kota Pekalongan ada, di Kalimantan ada, di Medan ada, ya tersebar lah ya. Itu sudah mulai banyak yang mengajukan saya ingin sertifikasi mandiri gitu. Nah, ini membuktikan bahwa mereka sudah mulai sadar itu dalam beberapa level ya untuk mensertifikasi diri begitu kan. Itu tren yang saya lihat seperti Trennya itu. Bagus berarti, positif ya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah peserta ujinya. Semakin ke tahun-tahun belakangan ini kami menemukan peserta uji itu orang-orang muda lebih banyak daripada orang tua. Kalau dulu di awal sekali LSP Batik itu mulai menguji, itu memang kita ketemunya ya orang-orang tua. Orang-orang tua, ya, orang-orang males ya. Orang-orang muda hanya sekian persen gitu ya, tapi sekarang berganti trennya itu. Orang muda lebih banyak yang ikut sertifikasi. Ini baru ya, harapan baru ya bagi pelestarian batik. Artinya nanti tidak akan ada lost generation ya in batik ya. Kita tahu bahwa kalau ini tidak dilanjutkan tradisi batik ini, kita akan terputus gitu. Dan kalau tidak ada lagi produksi batik dan tidak ada lagi pembatik, saya yakin pengukuhan oleh UNESCO itu pun akan dicabut. Begitu ya, karena tidak serta-merta ketika dikukuhkan akan berlaku selamanya. Karena salah satu unsur di intangible cultural heritage ini adalah disampaikan terus. Ini knowledge dan skillnya batik itu berlanjut terus, update, gitu. Dari satu generasi ke generasi berikut. Kalau tidak ada lagi yang muda-muda yang akan melanjutkan tradisi batik ini, kita kehilangan harapan untuk itu ke depan. Oke, ini Mas Budi ada angin segar ya bahwa untuk kaum muda dari sektor batik itu sudah mulai tergerak untuk melakukan sertifikasi. Ya, jadi mereka ingin mendapatkan sertifikat profesional pastinya. Baik, terakhir ini Bu, karena waktunya tinggal sedikit, saya ingin closing statement Ibu Rodia terlebih dahulu. Bagaimana apa yang ingin disampaikan terkait dengan uji kompetensi nanti tanggal 15? Ya, untuk uji kompetensi di tanggal 15 Oktober yang akan datang, mari kita sukseskan karena ini juga masih masuk dalam rangkaian Hari Batik dan menunjukkan komitmen kita bersama untuk bisa memberikan pengakuan kepada pembatik Kota Pekalongan, the World City of Batik. Gitu. Terima kasih Bu Rodia. Mas Budi, terakhir mungkin ada ajakan kepada para pelaku batik ya, SDM Batik Kota Pekalongan untuk segera melakukan uji kompetensi bagi mereka mungkin yang belum melakukan itu. Terima kasih. Mungkin harapan saya kepada teman-teman pebatik di Kota Pekalongan khususnya untuk ikut melestarikan batik dengan salah satu cara mengajukan diri secara mandiri untuk sertifikat uji kompetensi secara mandiri. Kedua, dengan langkah inilah kita bisa dalam bahasa globalnya bisa menduniakan batik.
dengan kompetensi yang kita ajukan, yang kita punya. Mungkin itu ya dari saya. Menduniakan batik dengan kompetensi profesional yang dimiliki. Iya, betul. Baik, terima kasih Ibu Rodi ya Mas Budi sudah hadir di sini. Semoga yang kita sampaikan, yang disampaikan Ibu Rodi dan Mas Budi, yang kita obrolin selama kurang lebih 45 menit ini bisa bermanfaat untuk pemirsa yang sedang menyaksikan Expos. Saya Ya Ahmad, kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.